Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara kewajiban kita yang terbesar sebagai anggota keluarga, terutama sebagai orang tua, terlebih lagi seorang ayah, kepala keluarganya, adalah memberikan pendidikan agama kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Bahkan inilah kewajiban terbesar seorang suami terhadap istri dan seorang ayah terhadap anak-anaknya, ataupun seorang ibu terhadap anak-anaknya. Benar, kita berkewajiban menafkahi keluarga kita, memberi mereka makanan yang layak, memberi mereka pakaian, menyiapkan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia mereka. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, memberikan pendidikan agama untuk mereka. Inilah kewajiban kita yang terbesar untuk keluarga kita. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah, mereka selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah tersebut. Apa maksudnya jemaah sekalian? Menjaga diri kita dari api neraka? Maksudnya bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah perisai dari api neraka. Lalu apa maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya adalah allimuhum addibuhum. Berikan pengajaran ilmu agama kepada keluargamu dan berikan tuntunan untuk beradab mulia, berakhlak yang baik. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka. Memberikan pendidikan agama kepada mereka. Karena dengan mereka menjalankan ajaran-ajaran agama, Allah melindungi mereka dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Tapi ketika mereka meninggalkan dan menyelisihi ajaran-ajaran agama, Allah pun murka dan akan memasukkan mereka ke neraka. Inilah tugas kita sebagai orang tua. Tugas terbesar kita, bagaimana mendidik anak kita agar memahami agama. Karena itulah kunci segala kebaikan.
Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Tentu pemahaman ini tidak datang dengan sendirinya. Harus ada usaha belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Berarti jemaah sekalian, ketika kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, kita sedang mengusahakan jalan kemudahannya untuk masuk ke dalam surga. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, berarti kita tidak berusaha memudahkan dia masuk surga. Kita biarkan dia sulit masuk surga dan menjadi mudah masuk neraka. Na'udzubillah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, anak-anak yang kita berikan pendidikan agama, kemudian mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka itulah sebesar-besarnya investasi kita, sebaik-baiknya investasi kita untuk masa depan. Bukan masa depan di kehidupan dunia ini, tapi masa depan di kehidupan yang hakiki, kehidupan abadi di negeri akhirat. Sebagaimana Allah ingatkan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, sama-sama beriman, maka kata Allah, kami akan satukan mereka kelak di hari kiamat. Dan kami tidak akan menyanyiakan amalan mereka sedikit pun. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Maksud ayat ini kata para ulama, orang tua mungkin memberikan syafaat kepada anak. Atau sebaliknya, anak memberikan syafaat kepada orang tua. Dan syafaat itu jemaah sekalian, bisa jadi untuk penghuni surga yang derajatnya rendah, maka dengan syafaat ditinggikan derajatnya sehingga dia bergabung dengan keluarganya. Karena jemaah sekalian, surga itu memiliki banyak tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara langit dan bumi. Tapi dengan syafaat Allah satukan antara keluarga. Itu bagian dari nikmat surga. Dan bisa jadi juga syafaat itu untuk orang yang seharusnya masuk neraka, dengan syafaat dia selamat. Dan bisa jadi juga syafaat itu untuk orang yang sudah terlanjur masuk neraka, tapi dengan syafaat dia bisa keluar lebih cepat. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang tua mungkin memberi syafaat kepada anak, dan sebaliknya anak memberi syafaat kepada orang tua. Syaratnya apa? Keimanan. Inilah pendidikan terpenting di dunia ini. Kita tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita jemaah sekalian, anak adalah amalan yang tidak terputus kalau dia menjadi anak soleh dan mendoakan kita. Sebagaimana sabda beliau, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Apakah anak-anak kita sepeninggal kita adalah anak-anak yang soleh? Apakah mereka mendoakan kita? Maka apabila itu terjadi, itulah di antara yang mungkin menyelamatkan kita dari azab kubur. Bisa jadi, na'udzubillah, seseorang itu ditetapkan oleh Allah akan mendapatkan azab kubur, tapi dia selamat
berkat anaknya yang soleh yang mendoakannya. Bisa jadi orang tuanya akan dibangkitkan dalam keadaan sulit di hari kiamat. Tapi dia dipermudah oleh Allah dikarenakan ada anak soleh yang mendoakannya. Inilah jemaah sekalian, sesungguhnya yang terpenting dalam hidup kita. Yang paling wajib atas kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga, memberikan pendidikan anak. Dan juga jemaah sekalian, hendaklah usaha pendidikan itu disertai dengan doa dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya pendidikan itu hanya usaha. Yang memberi hidayah adalah orang tua, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya berusaha. Oleh karena itu, agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana para nabi dan rasul terdahulu berdoa untuk kesolehan anak-anaknya. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan doa para nabi. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung, dari menyembah apapun selain Engkau. Beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku orang yang menegakkan salat. Wahai Rabbku, terimalah doa kami. Ini jemaah sekalian di antara doa para nabi dan rasul. Dan Rasulullah SAW bersabda, salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul mazlum, wa da'watul sa'im, wa da'watul walid. Doanya orang yang terzolimi, hati-hati. Jangan sampai kita menzolimi orang. Kalau dia berdoa kepada Allah agar kita dihancurkan, pasti Allah kabulkan. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, doanya orang tua untuk anak. Maka, doakanlah selalu kebaikan untuk anak kita. Bahkan, meskipun anak kita sedang nakal-nakalnya, meskipun kita sedang marah, emosi, jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Tetap doakan kebaikan. Meskipun kita sedang marah, jangan doakan keburukan. Karena pasti Allah kabulkan dan kita yang menyesal. Jangan turuti emosi kita, tetap doakan kebaikan. Walaupun anak kita nakal, mungkin jemaah sekalian di masa hidup kita. Tapi karena doa kita setelah kita wafat, Allah berikan hidayah kepada mereka. Doakan selalu kebaikan. Jangan doakan keburukan. Begitu pula kita sebagai anak, hati-hati. Jangan membuat sakit hati orang tua kita, lalu orang tua kita nggak bisa ngontrol emosi, lalu mendoakan buruk kepada kita. Tetaplah, teruslah berbuat baik kepada orang tua kita. Dan mintalah doa orang tua kita. Karena doa orang tua pasti dikabulkan. Begitu pula jemaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan anak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi pengaruh besar. Karena anak akan mencontoh kita. Bagaimana bisa kita suruh anak sholat, sementara sudah azan kita masih main HP. Kita masih menonton TV. Jadilah teladan bagi anak-anak kita. Disiplinkan mereka dalam beribadah. Contohkan, bukan hanya perintah, tapi contohkan kepada mereka. Dan juga jamaah sekalian, orang tua yang bertakwa, termasuk balasan atas ketakwaannya, Allah akan menjaga anaknya. Allah jaga anaknya dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Oleh karena itu dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, ketika Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan pagar demi melindungi harta anak yatim. Ketika orang tua mereka wafat, mereka masih kecil. Tapi Allah melindungi mereka dan melindungi harta mereka. Walaupun mereka masih kecil, belum bisa mempergunakan harta itu, tapi Allah lindungi hartanya. Tidak ada yang mencuri harta mereka.
Maka Allah menjelaskan kepada kita sebab mengapa Allah melakukan itu. Wa kana abuhuma salihah. Karena ayah kedua anak itu adalah orang yang soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketahuilah, sebaik-baiknya pendidikan keluarga, sebaik-baiknya penjagaan terhadap keluarga kita adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepadanya, kesolehan kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jemaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah, pokok pendidikan anak, dasar pendidikan anak itu ada 3. Yang pertama, pendidikan tauhid dan pengajaran pokok-pokok keimanan dan akidah, keyakinan-keyakinan yang benar berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, pendidikan ibadah. Bagaimana cara sholat yang benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana adab-adab dalam berpuasa. Bagaimana cara melakukan haji dan seterusnya. Yang ketiga, pendidikan adab dan akhlak. Bagaimana berakhlak kepada manusia. Dan bagaimana beradab dalam setiap sisi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya telah menyebutkan pendidikan-pendidikan ini di dalam banyak ayat dan hadis. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan para nabi yang lain memberikan pendidikan anak. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud dina, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim memberikan wasiat dengannya kepada anak-anaknya. Begitu pula Yakub, beliau berkata, ya baniya innallaha astafa lakumud din. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, yaitu agama Islam. Apa hakikat agama Islam? Menyembah hanya kepada Allah dan tidak menuhankan selain Allah, dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah, serta menyalahkan dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai orang-orang Islam. Ini pesan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kepada anak-anak mereka untuk berpegang teguh dengan keimanan, berpegang teguh dengan Islam. Sampai kapan? Sampai maut datang kepada kita. Karena itulah jaminan keselamatan. Luqman alaihi salam, jamaah sekalian, beliau bukan seorang nabi. Beliau bukan siapa-siapa, bukan pula sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah harumkan namanya dalam Al-Quran. Sampai ada satu surat khusus dengan nama beliau. Surat Luqman. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dari banyaknya nasihat beliau, maka nasihat nomor 1 adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian, pendidikan pertama, pendidikan yang paling utama yang kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah dan membersihkan keimanan dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan akidah kepada anak paman beliau, sepupu beliau, yang ketika itu baru berumur 9 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepadanya, ya gulam,
inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Maksudnya jemaah sekalian, jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, jauhi. Maka Allah pun akan menjagamu dan selalu memberikan bimbingan kepadamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Diajarkan dia untuk bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Jangan bergantung kepada siapapun selain daripada Allah. Ini anak 9 tahun sudah ditanamkan akidah, keyakinan, dan keimanan ini kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan bagimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan apabila mereka makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan satu kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat itu sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Maksudnya catatan takdir sudah usai, tidak ada yang berubah. Anak sekecil itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk beriman kepada takdir. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan jangan kamu berharap walaupun seluruh makhluk ingin membantumu. Dan jangan pula kamu takut walaupun seluruh makhluk memusuhimu. Karena apapun yang menimpamu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan juga jamaah sekalian, perintah Nabi Muhammad SAW kepada setiap orang tua. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu salat dikala mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau enggak mau salat di umur 10 tahun. 10 tahun sebelum balik maka disuruh pukul oleh Rasulullah SAW. Tapi maksudnya di sini adalah pukulan ringan, bukan pukulan berat. Cuma pukulan untuk sedikit mengingatkan agar dia sadar kewajibannya. Bukan pukulan berat, bukan pukulan yang meninggalkan bekas, tidak boleh. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Di umur 7 tahun jamaah sekalian, sudah kita biasakan mereka pisah tempat tidur. Di umur 10 tahun lebih ditekankan lagi. Ini termasuk pendidikan adab. Ada adab dalam tidur. Dan masih banyak yang lain. Satu lagi jamaah sekalian, kepada seorang anak kecil, anak sambung Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Ketika ayahnya wafat, Rasulullah SAW menikahi ibunya. Ketika sedang makan bersama, maka Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepadanya. Ya gulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkan nama Allah sebelum makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Ini jemaah sekalian beberapa contoh pendidikan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pokok-pokok pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita lebih semangat mengajari mereka urusan dunia. Jangan sampai kita lebih semangat dan lebih rela berkorban untuk mereka sekolah tinggi dalam urusan dunia, tapi kita abai dalam pendidikan agama. Ingatlah Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang cerdas, yang pandai, yang menguasai ilmu dunia, urusan-urusan dunia,
Tapi pada saat yang sama, dia bodoh dengan urusan agama. Dia tidak mengerti urusan akhirat. Kalau dia pandai dua-duanya, bagus. Dia pandai urusan agama, dia pandai urusan dunia. Tapi kalau dia hanya pandai urusan dunia, dan dia bodoh urusan agama, dia termasuk orang yang Allah benci. Oleh karena itu, kita harus lebih semangat mengusahakan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita, agar mereka menjadi investasi terbaik bagi kita di kehidupan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.